18 dan 19 ya. Karena kita bahas varian dan jurnal. 19 itu jurnalnya, 18 itu variannya, gitu ya. Nah, kita akan bahas bareng, tapi saya sambil nanya-nanya ini, karena tadi nggak ada yang nanya kan ya. Baik. Ini Anda sudah saya kenalkan di awal ya, masih ingat tentang costing itu actual, costing, normal. Nah, selama ini kita pakai normal kan, setelah kita mengenal actual, terus normal costing di mana FOH-nya pakai standar atau pakai applied ya. Kalau ini kan semuanya pakai actual. Baru kita sekarang jangan nanya FOH gitu kan. Semuanya pakai standar ya. Costing. Jadi masuk ke costing ini istilahnya yang masuk ke produksi. Direct material yang masuk ke produksi pakai standar cost. Labornya pakai standar cost. FOH pakai standar cost. Kalau normal kan hanya FOH yang pakai applied atau standar ya. Jadi sekarang nanti jurnal masuk WIP, WIP-nya berapa? Itu angka bukan angka aktual, angka standar ya, angka dari budget. Oke. Nah, standar itu secara sederhana akan terdiri dari fisik dan harga ya. Tapi sebelum itu standar itu apa sih? Ya, kita sudah tahu sih. Nah, kalau kita baca standar cost, berarti cost untuk membuat satu unit produk. Ya kan? Jadi ini standar cost-nya. Kita mau buat apa nih? Ya kan? Produksi itu kan dia mengkonversi bahan baku menjadi finished good. Nah, biaya-biaya yang terjadi itu adalah biaya produk kan, biaya produk. Nah, biaya produknya pakai standar, standar cost. Jadi DM-nya, DL-nya, FOH-nya untuk membuat satu produk itu pakai biaya yang sudah ditetapkan kalimatnya kan. Nah, itu standarnya maksudnya. Budget kemarin. Masih ingat kan waktu menyusun budget ada budget production kan? Production budget mau bikin berapa unit begitu. Artinya capacity-nya sudah ditentukan. Kemudian DM-nya ditentukan juga. Kalau mau bikin DM-nya butuh A sekian, B sekian, C sekian bahan bakunya. Itu kuantitinya, berapa unit, berapa kilo, berapa apa begitu ya. Kuantiti kan. Nah, fisik inilah kuantiti. Jumlah input standar untuk satu unit output. Memproduk sesuatu unit X misalnya, dia butuh input standarnya berapa? X ini harus ada bahan baku A, B, C. Dia butuh A berapa, B berapa, C berapa, kan gitu kemarin. Bikin budgetnya. Itu adalah standar fisik, quantity. Ya. Terus standar harga. Nah, quantity itu harus kalikan rate atau price, ya kan? Rate atau price kan harga atau ini ya. Price lah ya. Price per unit. Sehingga kita dapat angka begitu ya. Jadi butuh A 2, tapi A itu unit price-nya adalah masing-masing harganya berapa. Nah, unit price yang kita tentukan itu adalah standar price. Artinya kita sudah bilang, nanti saya bangun ini butuh semen, pasir gitu ya. Semennya semennya butuh berapa buah, itu quantity kan. Terus masing-masing semen satu buahnya per kilo atau terserah nanti ya. Itu berapa harganya? Nah, berapa harganya inilah harga beli berarti kan. Price-nya ya, unit price-nya seperti itu. Oke, berarti kita sudah mengenal di sini adalah standar cost itu ada quantity, ada price, gitu, ada rate ya. Jadi kalau di soal nanti tugas Anda menentukan ini, menentukan quantity standarnya berapa, price standarnya berapa. Nanti setelah dilaksanakan kita akan tahu quantity actualnya dan price actualnya. Kan gitu.
Oke, ini masih konsepnya ya. Anda bisa baca ya, penggunaan standar cost. Ya, tentu saja ini tadi kan kemarin kita ketika membuat budget itu unitnya, price-nya itu adalah standar cost. Jadi kalau kita nggak nentuin standar, kita nggak bisa bikin budget. Itu sama juga di pemerintah loh. Ini kan kita ngomongin perusahaan manufacturer ya. Sekarang pemerintah itu kan bikin anggaran, betul nggak? Satker itu. Bayangin, satker, dia mau bikin anggaran. Kalau masing-masing nggak punya standar, nanti mau perjalanan dinas, dia punya rate beda dengan yang lain nanti. Beda-beda kan? Mau beli ATK, rate-nya beda-beda. Mau bayar narasumber, beda-beda. Kan nggak mungkin. Maka pemerintah menerbitkan juga standar cost. Jadi di pemerintah ada standar cost. Yang bikin siapa? Yang nyusun DJA ya. Anggaran. Namanya standar biaya masukan. Setiap tahun diterbitkan. Sebelum menyusun anggaran, diterbitkan standar biaya masukan loh di pemerintah. Dari situ mereka akan bikin. Saya mengadain kegiatan. Nah, narasumber saya itu eselon sekian, oh rate-nya maksimal segitu. Jadi dia nggak akan bikin lebih itu, begitu ya, anggarannya. Nah, ya di pemerintah standar biaya masukan juga berusaha disusun sesuai ilmunya akuntansi biaya loh, ya seperti itu. Dan menerima masukan-masukan karena kan satker itu banyak tempat kan, beda-beda. Jadi dan bisa jadi ada satker yang kegiatannya unik, beda. Nanti ada standar namanya apa ya, yang spesial. Ini yang umum standar biaya masukan. Ada juga yang spesifik ya. Oke, itu teman-teman kebendaraan tuh cara penganggaran pasti paham seperti ini. Tapi kita jadi tahu linknya ya, akuntansi biaya ngomongin standar cost. Di pemerintah penting banget ya standar biaya. Baik, sebentar. Karena pemerintah, ingat ya pemerintah itu kalau Anda bicara APM, karena belajar APM kan, nggak belajar penganggaran, itu kan non-profit, tetapi non-profit memang orientasi bukan profit, tapi justru biayanya perlu dikendalikan loh. Nyambung kan dengan akuntansi biaya. Akuntansi biaya bicara mengendalikan biaya. Responsibility Center bicara kontrol cost, cost control. Oke, jadi cost control sudah kita sebut, mengukur efisiensi. Ini lebih lagi di pemerintah itu, karena dia kan profit ya. Jangan mentang-mentang nggak nyari profit, boros-boros begitu asal saja. Nah itu yang memang masih terjadi sih ya. Mereka ya satker masih ada yang misalnya menganggarkan perjalanan dinasnya banyak gitu ya. Apakah itu mensupport betul atau memang mau mengambil untung dari perjalanan dinas gitu ya, jalan-jalan. Nah, seperti itu ya. Itu menjadi quality dari spendingnya nanti. Kemudian dan seterusnya Anda baca aja ya. Nah, ini menetapkan harga. Ini barangkali bisa bayangin kita. Harga penawaran dan harga jual. Nah, kalau di awal ya, ada nih proyek pemerintah bisa juga. Proyek pemerintah nih, ada lelang bikin bangunan gedung kan. Yang ikut lelang kan perusahaan kan. Iya kan, nah, maksudnya kontraktor itu. Dia akan bikin harga. Nah, bikin harganya pakai apa? Tentu pakai standar cost dia. Kan belum terjadi. Jadi dia akan pemerintah sendiri akan bikin namanya HPS, harga perkiraan sementara. Itu ilmunya PBJ ya, Pengadaan Barang Indonesia. Jadi dia pemerintah juga punya ahli-ahlinya untuk menyusun kalau bikin gedung seperti ini, speknya seperti ini, harganya harusnya berapa. Ditawarkan. Yang ikut lelang juga ngitung, saya dengan spek begitu bisa ngasih harga segini, yang lain segini. Begitu. Yang menang yang murah kan begitu ya. Tapi speknya harus dijaga kan. Nah, perusahaan yang tadi menawar tadi, dia pakai standar cost dia kan. Bahwa saya bangun itu butuh tenaga kerja sekian. Berapa waktunya? Bayarnya rate-nya sekian. Bahan bakunya kan gitu. Kalau begitu perjalanan, dia menang tuh karena dia murah.
Begitu perjalanan, ternyata apa? Harga semennya naik, ya kan? Terus waktunya nambah. Waduh, bengkak semua kan? Itu kan kalau enggak, ini kalau dibikin varian ini, dia unfavorable semua. Sehingga profitnya akan menipis atau bahkan rugi. Atau bahkan muncul moral hazard di mereka, speknya dikurangin. Nah, yang bermain begitu kan, speknya dikurangin. Terus dari satkernya sendiri yang ngecek, ini kurang ya, ya sudah saya kasih duit. Tuh. Akhirnya dia tanda tangan juga. Nah, seperti itu. Yang harus dijaga integritasnya ya, aparat seperti itu. Oke, masih banyak temuan yang seperti itu ya. Baik, ada yang izin silahkan. Kebayang ya apa yang akan kita bicarakan, tetapi nanti percaya deh, ini ketika masuk ke teknis itu gampang, gampang susah. Anda mau pilih susah, gampang, atau susah gampang, atau gampang susah, atau gampang begitu ya, jangan susah ya. Nah, pertemuan ini yang kita bahas direct cost, jadi material dan labor, ya kan? Oke, sebelum teknis, ini setelah lagi masuk teknis kan? Ada yang mau tanyakan barangkali? Tadi kita ngobrolin konsep dan bayangin lah varian itu baik di dunia swasta maupun di pemerintahan ya. Meskipun kita akan bicara ini sebenarnya komersil. Barangkali ada yang mau tanyakan, dipersilahkan. Tadi malam hujan di sini. Tadi malam atau sebelum subuh kayaknya sebelum subuh. Oke, lanjut ya. Kenapa saya bilang gampang susah atau gampang aja lah ya? Karena ada rumusnya, kan? Ini kan kita bicara dari cost varian, itu material dan labor. Nanti material ada 4 varian kan, ada 4 varian. Labor ada 2 varian. Semua ada rumusnya dan Anda ujiannya open book. Jadi kan gampang dong, ya nggak sih? Kita langsung, ini rumusnya MPPV adalah selisih antara ini kali ini. Anda nggak perlu ngapalin kan? Lah wong open book, iya kan? Nah, gampang dong ya, harusnya. Tapi kenapa begitu UTS masih banyak yang nggak selesai? Nah, itu kan fakta juga gitu ya. Harusnya segampang, kenapa nggak selesai? Jangan-jangan kalian menggampangkan, gitu. Mereka menggampangkan, gitu ya. Ah, tinggal rumus. Begitu baca soal, ini yang quantity standar yang mana? Yang price yang mana? Yang masuk ke produksi standar itu yang angka yang mana? Ternyata nggak langsung muncul angkanya, harus dihitung dulu. Kan gitu ya. Artinya harus paham rumusnya ada dan boleh dilihat gitu kan, open ya. Tapi harus paham dong angkanya dari mana. Ya, artinya konsepnya harus paham. Gitu. Jangan karena nanti tinggal baca soal masukin. Gampang begitu ada soal nggak terjadilah kalau kita seperti saya ingetin aja ya seperti itu. Baik, nanti setelah selesai Anda bisa bayangin, oh ternyata memang gampang atau gampang susah ternyata ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam rumus-rumusnya sebenarnya saya pengen dari namanya saja sudah kebayang. Intinya tadi kita bicara ya bahwa standar cost itu tentang quantity dan tentang price atau rate kalau dalam labor kan. Labor tuh pakai rate. Jadi di sini quantity kan. Jadi kok quantity di atas. Ini kan price ini. price. Price. Ini baru quantity. Kalau kita bicara price itu price per unit. Kalau quantity itu seluruhnya dalam produksi nanti ya. Seluruhnya yang dibeli, seluruhnya dalam produksi. Labor yang price yang mana? Ini kan rate kan. Yang quantity yang mana ini? Quantity ini adalah jam tenaga kerja ya. Berapa direct labor hours total. Rate-nya rate per
jamnya. Nah, rate-nya per jam, price juga gitu, per unit gitu kan, per satuannya begitu. Jadi ini juga quantity, ini juga price, sama saja. Oke. Sekarang saya mau ngajak bicara Anda ini Megawati. Megawati dulu deh. Hadir? Hadir Pak, izin off-cam ya Pak, jaringannya lagi buruk. Iya, suaranya bagus kok. Boleh. Ini simpel saja. Mega. Yang pertama nih, namanya material purchase price varian. Saya cuma mau nanya, nggak usah panjang-panjang jelasinnya. Itu yang mau dicari selisih apa? Selisih apa? Selisih kan ini dikurang ini kan. Yang mau dikurangkan yang apa sih dari namanya? Material purchase price varian. Variannya varian apa dong? Variannya antara aktual sama standar price-nya Pak. Price. Selisih. Iya betul, price. Price apa? Price antara aktual sama standar. Iya. Betul, maksudnya price dari pembelian, purchase gitu ya. Kan ini di bawah juga price juga kan. Nah, ini berarti kan selisih harga beli antara harga beli aktual dan standar. Nah, Omega langsung paham dari namanya saja. Yang lain juga mestinya paham kan ya. Ini berarti nanti akan diselesaikan harga beli aktual saya nanti 10. Saya bandingin dengan standarnya 9. Nah, nanti kali apa gitu. Kali kuantitinya kan. Gitu. Terus Mega udah. Puan ada nggak Puan? Nggak ada ya? Adanya nggak ada yang depannya P ya. Niken 20 sudah. Niken ada Niken? Niken absen berapa nih? 26. Ada Pak. Yang nomor 2 sama atau apa price-nya? Yang Selisihnya? dipakai Pak. Ya, diulang gimana? Yang dipakai. Price yang dipakai. Iya. Price yang dipakai. Harga. Yang diselesaikan antara harga kan, harga aktual dengan standar. Aktual dengan standar. Nah, sama berarti dong Iya Pak. selisihnya. Nah, betul sekali, harga ini sama aja. Nanti kalau Anda lihat selisihnya, yang satu dua sama. Sama-sama price aktual dan standar kan. Harga beli sekian, ketika masuk produksi harga dia berapa? Ya sama itu tadi. Cuma bedanya ini usage. Berarti dikalinya quantity yang masuk produksi. Usage. Usage itu maksudnya digunakan dalam produksi. Diminta digunakan ya, masuk ke produksi begitu. Yang di atas berarti quantity waktu beli. Karena kan purchase price, purchase-nya. Berarti 1 dan 2 itu selisihnya sama. Harga aktual dikurangi standar. Yang 2 sama. Hanya kalinya kuantitinya yang atas kuantiti beli, yang kedua kuantiti digunakan dalam produksi. Kasih ya. Kita naik ke atas absen 1. Ditya. Aditya. Ada? Hadir Pak. Kira-kira inventory varian itu selisih apa? Selisih kuantiti yang dibeli sama yang digunakan Pak. Quantity ya, betul, quantity ya. Yang atas tadi kan price, yang ini kan quantity. Quantity apa? Quantity yang dibeli dengan yang digunakan. Kan kita ngomongin inventory. Inventory itu apa sih? Stok. Kalau kita beli, digunakan semua, stoknya 0. Betul nggak? Jadi kita mau lihat selisihnya. Ada inventory nggak? Gitu. Kalau dibeli, terus digunakan sebagian, maka ada inventory.
Jadi kita mau lihat selisih berupa inventorinya ada apa enggak. Ya. Nanti dikalikan dengan, nah pengalinya nih sama nanti nih. Harganya harga yang standar. Ya. Selisihnya adalah tadi bilang quantity yang dibeli dikurangi quantity yang usage yang masuk ke produksi. Tuh. Kalau suruh ngapalin gampang berarti kan. Nah, untungnya nanti nggak usah ngapalin. Memahami aja ya. Oke. Avan. Langsung bawahnya lah ya. Iya, Pak. Oh, ya. Kalau ini dari namanya ketahuan nih. Gimana? Ya, ini mengurangi, Pak, yang aktual quantity yang usage ini dikurangi standar quantity yang allowed, Pak. Maksudnya apa sih? Ada allowed. Nah, mungkin yang mau dipakai gitu loh, Pak. Yang usage kan yang udah dipakai, yang allowed berarti yang mau dipakai, yang udah dikonfirmasi mau dipakai gitu ya, Pak. Nah, gampangnya gini. Nomor 4 ini sama-sama ngomongin usage. Jadi quantity yang digunakan ngomongnya. Quantity yang digunakan aktual dikurangi quantity yang digunakan standar gitu saja. Jadi quantity yang diminta produksi itu berarti aktual kan? Berapa yang diminta produksi? Itu aktual kita minta. Dibandingkan seharusnya berapa standarnya. Standarnya kan dibilang di standar cost tadi kan kita tahu kalau mau produksi kita butuh materialnya sekian. Kita mau produksi berapa unit tinggal dikali berapa unit kali standarnya. Itulah standar yang disebut standar quantity allowed gitu. Nggak tahu namanya begitu ya. Tapi paham ya kan? Berarti ini ngomongin quantity usage dua-duanya. Quantity usage yang aktual. Misalnya kalau masalah istilah atau notasi saya nggak ini ya, nggak. Anda terserah ya. Yang penting paham aja. Sama quantity usage yang standarnya, ya. Seperti itu. Jadi gampang kan? Kan selalu membandingkan aktual dan standar. Aktual dan standar ini sama-sama digunakan. Yang betul-betul masuk produksi dibandingkan dengan seharusnya standarnya gitu. Oke, sip. Kalau labor rate berarti rate aktual dikurangi rate standar. Ini efisiensi berarti jam aktual yang masuk ke produksi dikurangi yang seharusnya. Begitu ya. Lanjut saja. Nah, ini sudah yang material sudah tadi semua diceritakan oleh teman-teman kita tadi ya. Nomor 1 dan 2 sama kan, actual price dikurangi standard price, sama persis. Tetapi dikalikannya actual quantity yang dibeli, yang ini actual quantity yang digunakan, gitu. Tadi yang inventory adalah dibeli dengan yang digunakan, ada inventorinya. Yang ini adalah yang digunakan itu actual atau standar, sama-sama digunakan. Dua-duanya dikalikan standard price. Seperti itu. Nah, di sini kebetulan yang actual di depan. Kalau actual lebih besar, maka positif dan itu unfavorable. Ya kan, kalau actual cost itu melebihi standarnya. Loh, berarti tidak disukai dong. Seharusnya 9 kok actualnya 10. Ya kan gitu. Positif berarti kan. Positif tidak sukai. Kalau tes saya positif, saya nggak suka. Gitu. Kalau tes COVID Oke. Jadi kalau ini mau Anda hafalin positif atau bukan, intinya Anda lihatnya juga kalau actual lebih besar daripada yang seharusnya, maka unfavorable gitu ya, unfavorable ya, seperti itu. Lanjut. Yang labor lebih simpel lagi tadi kan. Actual dikurangi standar. Actual dikurangi standar. Nah, kalau dikali rate-nya, kalau rate-nya rate standar. Tapi kalau dikalikan quantity, quantity-nya yang aktual gitu.
Jadi di sini quantity adalah direct labor hours ya. Kalau di labor. Kalau di material quantity adalah ya bisa unit, bisa kilogram, volume dan sebagainya kan. Unit measurable-nya. Di sini sama ya, karena actual dikurangin ya seperti ini. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita coba jelaskan apa yang Pak Carter ilustrasikan di buku ya. Nah, di buku Carter dikasih contoh standar cost card. Ini kan. Ini standar cost card nih ya. Untuk membuat satu produk namanya Pexel. Ini di awal bulan Juli ya. Untuk membuat Pexel dibutuhkan DM, DL, dan FOH kan begitu. Tapi karena kita bahas direct cost, saya potong ya DM dan DL. Nah, ini bacanya begini kan. Untuk membuat Pexel butuh DM. DM-nya ada materialnya apa saja? Oh, ada bahan 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing bahan itu ada quantity, ada price ya kan selalu gitu. Nah, inilah standar quantity dan standar price-nya. Nanti baru dibandingkan dengan actual-nya begitu. Jadi kalau mencari standar quantity kan di sini. Standar quantity untuk nanti di ilustrasi akan dilihat yang satu bahan saja karena yang lain sama kan. Nanti kita akan melihat bahan 389 di slide berikutnya. Bahan 389 itu dibutuhkan sebanyak dua apa di sini? 2 unit lah gitu ya. Masing-masing 7,5, berarti butuhnya $15. Kalau melihat gambar ini, Anda juga bisa cerita begini. Untuk membuat Pexel, itu butuh bahan 134 dan 171 di departemen cutting. Dia masuk departemen cutting dan dibutuhkan dua bahan ini. Masing-masing kuantitinya, masing-masing kuantitas ini harganya ini. Jadi ini cutting. Setelah selesai, dia masuk ke molding. Dan di molding ditambah lagi 205. Sebanyak 10 buah. Masing-masing harganya ini. Nambah segini. Kemudian masuk ke yang terakhir, assembly, ya, ditambah satu bahan lagi, butuh 2, harganya masing-masing sekian, segini. Maka dia materialnya total, ya, materialnya total $87, gitu. Nah, ketika di cutting tadi, selain mendapatkan bahan 1-2, dia juga ada dua kegiatan nih, ada 2 operasi nih, 1 dan 2. Operasi pertama dia butuh 3/4 jam dengan tarif jamnya sekian. Yang operasi kedua 1/4 jam. Jadi ini adalah kuantitinya kan, yaitu berapa jam dibutuhkan untuk membuat satu produk. Nah, seperti itu. Dan kemudian masuk lagi ditambah operasi lagi, ya dikerjain di molding kan, molding sama butuh beberapa jam kan di assembling butuh berapa jam lagi, makanya tarif sekian. Nah, kita akan coba nanti lihat yang 325. 325 standarnya sepertiga. Ini standarnya 2 ya. Rate-nya per unit 7,5, rate-nya per jam $12 ya. Oke. Sekarang kita mau masuk. Belum masuk ya. Jadi ada satu lagi nih. Nanti kan masuk produksi. Nah, yang disebut standar quantity allowed tadi itu harus dihitung. Ya. Standar quantity allowed itu adalah standar ini 2 kali unit ekuivalennya. Kalau sudah diketahui unit produksi ya kali unit produksi. Tetapi kalau proses produksi ada WIP, maka Anda harus cari seperti ini. Masih ingat kan nyari equivalent unit dengan metode FIFO.
Ya. Udah lulus semua kan? Sama Miss Ayu ya. Betul ya, Miss Ayu kemarin ya. Udah lulus semua untuk mencari equivalent unit dengan FIFO. Jadi kalau tadi berapa standar produksi, standar quantity yang masuk produksi. Nanti kan ada aktualnya tuh, berapa yang masuk. Dikurangi dengan standar quantity allowed, maksudnya standar quantity produksi yang standarnya berapa. Itu adalah ini tadi. Kuantitinya 2 kali berapa unit diproduksi. Nah, kalau unitnya semua selesai, nggak ada WIP, tinggal kali itu unit produksi. Ya kan? Tapi kalau ada WIP, Anda harus bikin equivalent unit. Karena Anda nggak bisa bilang yang selesai 4.200. Tetapi 4.200 ditambah sekian. Sekiannya ini harus pakai metode. Gitu. Baik. Ada yang mau jelasin ini metode FIFO? Kalau ada, saya senang sekali. Silahkan. Siapa mau? Sudah ada angkanya, tinggal jelasin. Masih ingat pastinya? Ada? Saya nggak nunjuk kalau yang ini. Kalau ada, saya persilahkan. Jelasin saja dapat angka 4668 dari tabel ini saja. Izin nyoba, Pak. Iya, dengan senang hati. Siapa nih? Made? Made, Pak. Iya. Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini izin mereview sebenarnya ya, kemarin juga udah. Yang pertama kan kita perhatikan dulu data-datanya. Yang pertama ada unit selesai sebesar 4.200. WIP beginning dengan komposisinya setengah material sepertiga computer cost itu sebesar 864 unit. Dan WIP endingnya 100 material dan 2/3 cost dengan total unitnya 900. Nah, untuk metode FIFO itu kita yang pertama itu kita harus mencari unit started and complete. Unit started and complete itu maksudnya gini, misalnya kan unit kita yang selesai itu 4.200, sedangkan kita punya beginning itu 864. Berarti ada sekian unit yang kita produksi pada saat itu dan juga selesai pada saat itu. Jadi besarnya berapa? Besarnya adalah unit selesai dikurangi dengan beginning inventory. Itu dapatnya 3.336. Nah, itu 100% semua. Karena apa? Karena semuanya selesai. Kemarin juga pas buat apa itu lupa namanya itu semuanya dikalikan 100%. Itu yang untuk unit started and complete. Kemudian untuk to complete WIP berarti kita to complete untuk menyelesaikan. Yang kita selesaikan itu untuk menyelesaikan yang beginning. Nah, tadi di data sudah ada komposisinya, beginning itu ada apa aja. Yang pertama ada setengah material, berarti total unit yang beginning itu 864, itu dikalikan dengan setengah. Itu kita masukkan di kolom material. Dan 2/3, ya itu kan to complete ya, berarti to complete itu kita masih perlu menyelesaikan 2/3 bagiannya lagi. Berarti 84 itu dikalikan dengan 2/3 karena to complete. Seperti itu. Kemudian WIP ending ya tinggal dikalikan saja 100% dikali 900 dan 2/3 dikali 900 unit dapatnya sekian. Jadi unit ekuivalennya tinggal jumlahin aja di sum saja. Seperti itu Pak. Kurang lebih. Terima kasih. Thank you. Mantap ya. Nah, itu reviewnya nih, masih ingat dengan baik ya. Yang lain juga mungkin masih ingat, kalau lupa tadi sudah direview kembali. Kalau saya dulu ngajarinya yang pertama yang WIP-nya, urutannya yang satu ini. Ya kan, karena kita kan ngomongin biaya produksi periode ini. Biaya produksi periode ini untuk apa? Satu, untuk menyelesaikan ini. Ya kan? Ini masih setengah, berarti kurang setengah lagi. 1/2 kurang 2/3 lagi, selesaikan. Nah,
Berarti dikalikan. Biaya produksi sekarang digunakan setelah menyelesaikan beginning awal untuk produksi baru. Produksi baru yang satu selesai, yang satu masih ada stoknya. Begitu. Yang selesai berapa? Betul tadi, ini dikurang ini. Berarti 100% namanya selesai. Begitu. Tinggal dikurang saja. Yang ketiga, produksi baru tapi belum selesai. Belum selesainya berapa? 100% kali saja. Ini 2/3 kali saja. Karena itu yang dibuat sampai dengan belum selesainya. Dia masih sebenarnya tinggal 1/3 CC saja ya. Jadi selama dia belum 100% semua, dia akan menjadi WIP kan gitu konsepnya. Oke. Begitu sudah 100% semua Pak ya di sini dia. Baik ya. Dah mantap sekali. Maka material itu 468 kali 2 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 9336. Inilah yang tadi bacanya agak susah tadi. Maksudnya quantity masuk produksi yang standarnya yang seharusnya berapa? Gitu. Sedangkan aktualnya ternyata masuk produksi aktualnya 9500. Ya kan? Jadi dia bandingin, oh aktual yang masuk produksi 9500, padahal standarnya harusnya 2 kali 4668 yaitu 9336 begitu. Itu nanti menjadi material quantity usage varian ya. Oke. Nyambung ya? Oke, ini makin terasa mudah ya. Sekarang kita coba Christopher. Ada? Oke. Langsung, Mas. Pertama adalah material purchase apa? Price varian. Yang diselesaikan tadi apa? Aktual sama standar. Suaranya lagi terganggu ya? Coba diulang. Halo, halo. Ya, ya. Pembelian yang aktual sama yang standarnya. Oke. Pembelian aktual berapa? Pembelian standar berapa? Price-nya lah ya, dengan price-nya ya. 7,44. Berapa price-nya? 7,44. Aktual, standarnya 7,5 ya. Iya. 7,5 dikalikan dengan aktual pembelian berapa? Quantity. 10.000. Favorable atau unfavorable? Favorable. Favorable. Kenapa? Karena aktualnya lebih kecil ya. Jadi ini, kalau ini lebih kecil, maka favorable. Ya, sip. Lanjut ke Dina. Ada Dina? Ya Pak Hadir. Mbak Dina di sini lanjut material apa? Purchase usage variant. Yang diselesaikan apa, Mbak? Dina? Penggunaan produksinya Pak. Ya, oke. Di sini yang kurang ini, yang diselesaikan apa? Price-nya kan? Ya, price-nya. Actual price dikurangi dengan standar price-nya. Berarti sama ya? Ya, sama Pak. Nah, Anda bisa lihat kan, berarti ini sama ya. Yang beda adalah kuantitinya. Di sekarang kuantiti yang digunakan aktual berapa? 9.500. 9.500. Nah, seperti itu saja. Dapatlah angka ya, berapa gitu ya. Favorable, unfavorable? Favorable. Mantap. Nah, favorable ya, sama ya. Gitu. Dina lanjut lagi satu. Material inventory varian. Berarti ini kuantiti yang selisih. Kuantiti apa dengan kuantiti apa? Kuantiti pembelian dan yang digunakan.
Oke, angkanya berapa yang dibeli? Yang dibeli 10.000, 10.000. Yang digunakan? 9.500. Ya, dua-duanya aktual, ya, betul sekali. Yang dibeli, aktual yang dibeli dengan aktual yang masuk produksi. Oh, ternyata beda, maka masih ada stok 500. Kalikan price standar apa aktual? Standar price. Standar. Nah, ya seperti itu. Kalau ini favorable, unfavorable? Unfavorable. Dianggap unfavorable ya. Kalau kita berpikirnya seperti just in time, waktu EOQ itu, kalau ada stok itu berarti ada biaya yang tertanam, begitu ya. Jadi makin banyak stok yang tertanam itu unfavorable, seperti itu. Oke, makasih Dina. Sekarang tinggal satu nih. Siapa ya? Iin, ada Iin? Ya, Pak. Satu lagi apa? Yang material quantity usage. Berarti selisih quantity lagi kan? Quantity apa dengan apa? Quantity yang standar digunakannya, aktual digunakan sama standar quantity yang Quantity aktual yang masuk produksi dengan quantity standar yang masuk produksi gitu kan? Berapa dengan berapa? Ini kan ya? Iya. Aktualnya terus standarnya sama 10.000, 9336. 9336. Nah, ini harus dicari kalau nggak diketahui ya. Caranya tadi unit produksi atau ekuivalen unit kali standarnya ya. Ini kebetulan sudah dihitungin, tinggal dimasukkan kali price-nya standar apa aktual? Yang standar. 7,5. Yang 7,5 yang standar. Dan ini favorable unfavorable? Unfavorable, Pak. Unfavorable karena ternyata lebih tinggi dari yang seharusnya. Lah kan membengkak kan gitu gampangnya begitu yang saya tadi cerita. Kan standar awalnya harusnya masuk segini. Kenapa malah lebih besar gitu. Oke. Jadi setuju ya, gampang ya. Tapi harus jangan menggampangkan ya. Sip, ada pertanyaan? Barangkali. Ini ya, 4 varian yang sudah kita pelajari, price-nya, kuantitinya. Nah, favorable. Yang unfavorable ini ya akan diteliti lagi kenapa ya gitu. Atau nanti bisa nggak dikurangin gitu ya dan seterusnya ya. Nah, labor lebih sederhana lagi. Saya hapus dulu nih. Karena ini jawabannya sudah ada kan. Nah. Wah, ini jawabannya langsung keluar. Harusnya nggak keluar dulu ya. Ya sudah. Saya panggil juga lagi ya. Eli. Iya, Pak. Iya. Dari data ini ya. Sudah diketahui semua angkanya. Ini dari mana nih? 1504. Nah. Coba. Tadi, jadi ini adalah standar quantity, yaitu kuantitinya kan jam kerja kan, yang masuk ke produksi. Dari angkanya, konsepnya nggak usah angkanya. Konsepnya dia dari apa kali apa? Atau saya tanya? Dari yang equivalent unit, Pak. Ah, ya, dari equivalent unit kali standar jamnya kan?
Iya, Pak. Berapa jam standar masuk produksi? Ya, kan per jam per unitnya sekian kali ekuivalen unitnya. Sepertiga kali 4512. Converted cost ini kan direct labor dan FOH. Berarti direct labor sama-sama unitnya sekian ya. 4512 dibagi 3 dapat 1504 ya. Dicek lagi. Oke. Berarti ini kuantiti standar. Kuantiti aktualnya mana Ali? Kuantiti aktual berapa? Aktual jam kerjanya berapa? 1632, Pak. Aktual jam kerjanya ini aktual jam kerjanya 1632. Oh iya, berarti 16 ya ngomongnya. Ini ya. Sehingga diselesaikan aktual dengan ini sama-sama kuantiti aktual dengan standar menjadi namanya efisiensi. Oke, makasih. 1632 dikurangin 1504. 1632 adalah quantity actual, jam kerja aktual dikurangi jam kerja standarnya. Kali kalau rate berarti rate standar. Ya. Di sini udah dijawabnya unfavorable karena aktualnya lebih besar ya. Oke. Itu quantity. Yang price atau rate berarti bandingin dong ini aktualnya berapa, standarnya berapa. Ini aktual ya. Aktual 12,5, standarnya 12. Nah, aktualnya lebih besar lagi, unfavorable. Seperti itu ya. Oke. Direct cost sudah kita bahas sampai dengan ilustrinya Pak Carter ya. Dimulai dari tadi standar cost card-nya Pexel seperti itu, kita coba contoh part 389. Yang part yang lainnya sama gitu kan. Kita hanya ngambil bagian ini saja kan, dibandingkan dengan aktualnya. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah tinggal kali unit produksinya atau ekuivalen unitnya untuk yang masuk ke produksi. Demikian juga sini standar aktual tadi, standar aktual ya dari standar kali unit produksinya atau ekuivalen unitnya ya, seperti itu. Sekarang di chapter 19-nya bagaimana mencatatnya. Setelah itu kan hitung-hitungan, jurnalnya. Standar costing itu seperti apa sih pembukuannya begitu. Yang pertama material, nanti punya labor. Nah, material kalau di buku Carter itu ada 3 metode. Metode 1 dan 3 itu awalnya sama, kemudian dimodifikasi ya. Jadi 1 dan 3 sama-sama mencatat price varian saat diterima. Artinya apa? Waktu beli materialnya dicatat dengan biaya standar. 1 dan 2. Waktu beli sudah materialnya standar, utangnya aktual, maka langsung ada price varian. Namanya utang pasti aktual kan, nggak mungkin kita utang dengan harga standar, nggak mungkin karena utang ya sesuai dengan kita beli berapa kan. Nah, utangnya di sini. Utangnya aktual, cat materialnya pakai standar. Nah, maka langsung terjadi selisih. Ini kan diselisihkan kali kuantiti yang dibeli. Nah, tadi dihitung kan 600. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Nanti yang kedua beda. Dia di awal nggak usah kita catat aktual standar, aktual aja dulu. Artinya belum ada varian. Variannya kapan? Ketika masuk produksi. Nah, yang ketiga sama dengan nomor 1, tetapi ya, nomor 1 idem ditambah ada price usage varian. Jadi nomor 1 cuma sampai purchase price varian waktu beli. Kalau nomor 3 ditambah nanti price usage varian. Gitu.
Udah kebayang ya? Dicatat dengan standar materialnya. Kemudian masuk produksi, WIP kan pasti standar ya. Nah, WIP harganya standar, kuantitinya standar. Standar cost WIP-nya dengan standar cost, baik rate-nya, price-nya maupun kuantitinya. Materialnya tadi kan udah pakai standar. Tapi masuknya aktual, pakai aktual kan? Material masuk ke dalam produksi kan berapa yang masuk? 9.500 dimintanya. Ya. Oke. Sehingga karena beda antara ini dengan ini, itu beda namanya quantity varian tadi ya. Quantity usage varian. Nah, seperti itu. Jadi cuma gitu aja ya. Pada saat beli pakai standar. Pada saat masuk produksi dua-duanya standar. Nah, akhirnya ada purchase price varian dan ada quantity varian. Kemudian yang kedua tadi dibilang dia nyatat awalnya pakai actual. Berarti nomor 2 itu pakai 7,44 di sini ya. Sehingga nggak ada varian. 744. Akun payable-nya kan 744 juga. Jadi pada saat beli belum mencatat. Pada saat masuk WIP-nya semuanya standar, ya kan? Materialnya kan aktualnya berapa masuk? Maka kan dua-duanya kena varian ini. Ini dengan ini 9336 dengan 9500 dengan 9336 menjadi MQV ya. Yang price-nya 7,44 dengan 7,5 menjadi MPP UV. Jadi di sini nggak ada purchase price varian ya, adanya price usage ya. Karena pada saat price, pembelian tidak dicatat. Yang penting adalah ketika masuk ke produksi itu price-nya jadi berapa? Karena dia lebih fokus ke yang masuk ke produksinya. Nah, yang ketiga sama dengan yang pertama. Materialnya standar. Kemudian masuk ke produksi 9.500. Ini dua-duanya standar. Nah, sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi ditambah satu yang material price usage varian. Artinya dia menyesuaikan. MPPV yang awal waktu beli itu kan 600. Nah, disesuaikan karena varian price itu 600 itu nanti digunakan ke produksi berapa? Digunakan ke produksi 9.500. Berarti 570 yang MPUV ya. Maka price-nya dikurangin ya tinggal 30. Maksudnya di breakdown 600 itu setelah digunakan produksi, kalau semuanya akhirnya digunakan produksi, akhirnya kan MPUV sama dengan yang di sini kan. Akhirnya kan ini juga gitu. Nah, kalau semuanya nanti 600, ya. Sekarang masih 570, yang 30 adalah purchase price varian. Nah, seperti itu ya. Oke, yang penting paham, karena kan jurnalnya bisa Anda lihat ya, nggak perlu dihafalin ya. Sudah selesai? Ini ada ya. Nah, labor dulu. Labor jurnalnya bagaimana labor? Labor metodenya cuma satu, yaitu pada saat terjadi ya aktual. Ya kan? Terjadi kan payroll-nya berapa gitu, actual kan? Artinya dia pakai actual rate, oke. Jam kerja actual juga. Kemudian masuk ke produksi, ya kan? Yang masuk ke produksi actualnya kan ini tadi
Artinya angka 2400 itu sebenarnya dipindahin ke sini kan. Nah, tapi standar cost berarti dua-duanya pakai standar kan. Rate-nya itu 12 dan standar keproduksinya itu kuantitinya itu 1504. Nah, tinggal dipecah kan. Yang 1504 dengan 1632 namanya labor efficiency varian. Yang berbeda rate-nya ya labor rate varian. Seperti itu. Ya, Anda bisa menyimpulkan bahwa ini materi yang sebenarnya Anda harusnya bisa ya. Setuju ya? Anda semua bisa ya? Setuju. Setuju, Pak. Oke, optimis dulu. Tapi tinggal banyak latihan nanti. Ini ada satu lagi tadi saya tinggal. Nah ini. Ini untuk memberi informasi ya. Karena kita pakai standar cost, inventory yang ada di neraca itu perlu di adjust. Ya kan beli pakai standar cost misalnya. Yang berarti yang pertama ya. Kemudian masuk ke produksi standar cost. Jadi stoknya tinggal ini ya. 375. 375 50 ini bukan actual ini, harus dikoreksi. Actualnya berapa? Dikoreksi dengan karena varian-varian tadi ya. Harga yaitu price dan usage seperti itu ya. Oke. Atau kalau Anda hitung sendiri juga bisa sih. Kuantitinya sebenarnya tinggal berapa kali actualnya berapa gitu. Tapi kalau disimulasikan begini, ya 3720 ini akan sama dengan unitnya berapa sih actual kali price yang actualnya berapa ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akan latihan. Latihan atau break dulu? Sebentar ya. Bentar saya cek. Masih banyak waktu nih, bisa banyak latihan nih. Ini yang simpel dulu nih. Saya butuh someone untuk membacanya. Kevin boleh? Ada? Hadir, Pak. Because ini coba dibaca sampai satu paragraf ini. Atau sampai sini dulu, coba dibaca dulu ya. Saya stop ya. Silakan. Baik, Pak. Because it's concern about high inventory carrying costs, carton company follow the just-in-time inventory philosophy and treat in decrease as favorable variance. The company use a standard cost system and inventories its material at standard cost. The standard cost per unit of part. Stop dulu, Mas. Stop dulu, Mas. Ya, ini awalan saja kan. Gimana nih, Kevin? Ini cuma memberitahu aja. Coba dijelasin maksudnya. Perusahaan ini, Carton Company kan, dia mengikuti filosofi JIT ya. Ya udah, saya aja ya. Di mana kalau ada inventory itu ya unfavorable kan gitu ya. Yang disukai kalau inventory sedikit. Nah, karena seperti itu dia menggunakan standar cost system. Nah, gitu ya. Standar cost system. Nah, ini datanya. Nah, silakan Kevin dibaca datanya. The standard cost, silakan. The standard cost per unit of part R 33 is 22.5. During the current month, 5,000 units of R33 were purchased at the total cost of 110. In additional 40,400 units of part R33 were issued to production during the month. However, the standard quantity allowed for actual production is 4,300 units. Intinya kan Anda tadi harus mencari quantity dan price, ya nggak?
Iya, Pak. Kuantitinya kuantiti yang dibeli dan kuantiti yang masuk produksi. Jadi kalau saya bikin di sini price, kuantiti dibeli, kuantiti use. Nah, aktualnya berapa, standarnya berapa. Nah, Kevin yang aktualnya saja dulu. Nanti standarnya saya suruh yang lain. Actual price-nya berapa di situ? Pembelian. 110.000 ya Pak, dibagi 5.000. Iya, dibagi. Karena ketika kita bicara price itu per unit, tapi bicara quantity seluruhnya. Jadi di sini 110, betul sekali ya. Dibagi 5.000. Jadi berapa? 22 Pak. 2. Oke. 22. 22 dolar ya. Kuantitinya yang dibeli? Kuantitinya 5.000 Pak. Aktual? Yang untuk produksinya 4.300. Well, ada actual ke standar. Were issued to production. Nah, itu actual. 4.400 ya. Kan itu yang diminta ke produksi. Oke, makasih. Kukuh, ada kukuh? Kevin tadi 17 ya. Hadir, Pak. Lanjut ya. Sekarang standar price-nya berapa? Sekarang kita ngomongin nih yang ini actual semua nih. Ini actual semua udah dapat. Sekarang yang standar. Standar price-nya berapa? Ada angkanya semua di situ. Standar price. Yang 22,5 itu bukan, Pak? Betul, 22,5 kan, standar cost kan, ini kan ya. Kuantiti yang dibeli, kuantiti dibeli sama berarti kan. Kuantiti yang dibeli kan nggak ada standarnya, ya belinya berapa gitu. Nah, kemudian kuantiti yang digunakan standarnya berapa? Nggak perlu ngitung karena datanya sudah ada di situ. 4.300. That quantity load, itulah quantity use standar. Kan quantity use-nya yang actual 4.000, yang masuk ke produksi standarnya adalah 4.300. Nah, seperti itu. Ini kan contoh sederhana ya, hanya satu paragraf. Tapi Anda harus bisa mengidentifikasi seperti ini untuk kemudian menyusun varian-varian. Nah, Kukuh lanjut. Varian yang pertama. Purchase price varian. Berarti selisih harga berapa dikurangi berapa harganya. Sudah ada di situ kan price-nya? Lihat di sini aja sekarang. Sudah kita dapat datanya. Kita pindahkan ke rumus. Nah, gitu ya. Purchase price varian. Berarti actualnya. Actual price dikurangi standar price. Berapa angkanya? Actual price 22 dikurangin 22,5. Nah, actual dikurangi standar. Dikalikan quantity yang mana? Material purchase price. Yang actual purchase price. Berapa? Yang actual quantity purchase. Berapa? 5.000 ya. Iya, Pak, 5.000. Ulang ya, kita ulang. MPPV adalah price. Berarti price yang aktual dan standar. Kali kuantitinya yang aktual dibeli. Kan gitu. Berarti setengah kali 5.000 ya. Kan setengah nih.
setengah kali 5.000. Berapa tuh? Favorable atau unfavorable? Favorable, Pak. Betul ya, karena aktualnya lebih kecil. Nanti tinggal lihat di sini ya, ini lebih kecil lebih besar. Nah, ya. Lanjut, yang ini kan sama mirip MPUV. Material, price, kok U dan V-nya kok sama sih? Gak apa-apa lah ya. Use ya, ini use. Material price use varian. Nah, jadi cepat price-nya Price-nya sama 22 dikurangi 22,5 dikali kuantitinya 4.400. Oke. Makasih ya. Arya, Muhammad Arya. Hadir, Pak. Astagfirullah. Ini mau bikin yang mana dulu? Material? Serah. Yang mana nih? Material apa? Purchase varian apa? Material inventory kayaknya, Pak. Oke, material inventory varian. Berarti quantity apa? Quantity apa? Quantity yang dibeli dikurangi quantity yang digunakan. Oke, ini ya, yang dibeli dengan yang digunakan. Ya. Dikalikan dengan price yang Standar. 0,5. 5. Favorable, unfavorable? Unfavorable. Satu lagi apa variannya namanya? Material? Quantity atau usage varian. Ya, jadi quantity yang masuk ke quantity use yang masuk ke produksi itu dibandingkan antara yang actual dengan standar. Jadi berapa dengan berapa? Yang usage-nya yang 4.400 dikurangi 4.300. 4.000 ya. Ini ya. Jadi kita bicara quantity use ini. Berarti ini aktual dikurangin dengan standar. Nah, kalinya rate-nya yang standar juga. Ya, standar ya. Ini favorable atau unfavorable? Unfavorable, Pak. Masih unfavorable karena lebih besar. Nah, oke, selesai seperti ini. Contoh satu yang simpel karena ini dari exercise ya. Yang diminta di sini cuma 3 malah ya. Di soal itu diminta cuma 3. Oke. Ini semua data diketahui kan ya. Ini sudah diketahui standarnya. Yang belum diketahui tadi adalah price actualnya 5.000 dibagi dulu 110.000-nya dibagi dulu dengan 5.000 kan gitu. Jadi sebenarnya soal-soalnya akan seperti itu, tapi kadang-kala angkanya harus dihitung dulu begitu ya. Harus paham aja. Baik. Lanjut lagi yang labor. Labor kan lebih sederhana nih. Ilham, saya pengen dengar Ilham baca. Ayo, Ya, Ilham. Upper variant analysis during the month, 1,200 units of topo were produced. Actual direct labor required was 650 direct labor hours at an actual total cost of $6,370,000. According to the standard cost card for topo, half an hour of labor should be required per unit of topo produced at a standard cost of $10 per labor hour. Oke, makasih ya.
Sekarang lanjut, coba Mas Ilham identifikasi quantity dan rate. Rate ya. Rate berapa, quantity berapa, yang aktual dan standar. Sekarang yang actual dulu. Rate-nya berapa? Actual. Actual cost-nya 6.370 dibagi 650. Rate per jam. Jadi kan total rate-nya total 6.370 total. Itu untuk 650 jam. Per jamnya berapa kan gitu. Dapatnya berapa, Mas? 9,8, Pak. 9,8. Nah, bagus. Jadi rate itu per jam. Tadi quantity itu total, ya. Sekarang quantity actual berapa? 650 bukan, Pak? Oh ya, ya. Kok 6.050. Oke, sip. Kasih ya. Sekarang yang standar ganti. Silvi, silahkan. Hadir, Pak. Ya. Rate standarnya berapa di situ? According to the standard cost. Nah, berarti di situ kan. Datanya di situ semua tuh. Cuma Yang 2 baris. 10 itu, Pak. 10 per labor hours. Iya. 10 kan? Per jam. Tadi kan namanya rate adalah per jam. Jangan lupa rate itu per jam. Kalau quantity itu total ya. Total labor hours. DLH total. Begitu. Quantity standar berapa? 6. Standar per jamnya, butuhnya berapa jam untuk per unit kali unitnya gitu. Ini loh, per unitnya berapa nih? Per unit. 10. Per unitnya adalah half an hour, setengah ya. Setengah kan? Butuhnya setengah jam untuk membuat 1 unit. Produksinya berapa unit? 1.200 dibagi 1.200. 1.200 dibagi 1,5 jam. Kok bisa 1,5 jam? Saya ulang ya. Ini tadi loh. Dibagi setengah jam, Pak. Kali, bukan dibagi. Kali nih. Ya, oke. Coba diulang. Untuk membuat 1 unit butuhnya half an hour. Half an hour itu setengah. Jadi butuhnya setengah jam. 1 unit. Kita bikin 1.200. Berarti setengah kali 1.200. Hasilnya berapa? 600, Pak. 100. Oke. Cuma untuk mengidentifikasi ini saja. Kalau rate ya. Nah, Silvi lanjut. Mau yang mana dulu? Labor, variannya yang mana? Rate atau efisien? Yang rate mungkin. Jadi rate-nya diselisihkan. Jadinya berapa dikurangi berapa? Rate-nya itu ada datanya. Lihat data di sini. Actual rate berarti 9,8. Iya, aktual dikurangi standarnya. Dikurangi standarnya 10. Kali? Dikali dengan actual hours work. Iya, berapa tuh? Besar 600.
600 atau 650? Yang aktual ya, rate kalikan yang aktualnya 650. Oke. Favorable, unfavorable? Unfavorable, Pak. Favorable, kan lebih kecil. Oke. Iya. Kasih ya, Sylvie. Satu lagi, Umar. Umar dapat juga ya. Umar Abdis, silakan. Labor efisiensi varian. Ada, Umar? Iya, ini datanya sudah ada semua nih, tinggal masukin. Jadi efisiensi itu quantity. Ya, mana kuantitinya? Berapa kurang berapa? 650 dikurangi 600. Suaranya nggak kedengeran. 650 dikali 600. Dikurangi 600. Ini ya quantity ya. Actual dikurangin standar. Kali rate yang standar apa aktual? Standar. Yang standar. Nah, seperti itu ya. Unfavorable. Nah, segitu ya. Kayaknya nggak gampang kan, tapi kalau nggak mencoba semuanya ya, harus banyak mencoba gitu ya. Sehingga nanti bisa cara mengidentifikasi rate-nya, kuantitinya. Kalau tadi yang material, kuantitinya juga dicari. Kuantiti beli dan kuantiti masuk produksi. Kalau ini kan kuantiti masuk produksi aja ya. Seperti itu. Oke. Any question barangkali? Kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu ya. Break dulu, bisa jalan-jalan ya. Terus nanti latihan lagi, kita latihannya pakai WA aja deh. Zoom-nya kita tutup saja ya. Udah lewat 1 jam kan. 1,5 jam malah ya. Jadi kemarin itu saya ngajar tuh siang. Jadi jam 2. Dari BAK ada yang WA ke saya, stafnya. Pak, itu Zoom-nya nggak dipakai. Saya bingung juga, tapi bacanya saya udah telat. Saya lihat masuk WA-nya jam 2.50-an gitu. Artinya dalam 1 jam itu kan kita wajib ya. Saya nggak tahu, saya nggak nanya kenapa dia bilang kosong. Saya cuma screenshot aja. Masih nih Mas gitu aja. Nyatanya ada gitu ya. Lagi pakai ini ya gitu. Oh iya Pak gitu, siap gitu aja. Ya sudah. Saya nggak tahu kenapa menurut dia Zoom-nya kosong seolah-olah saya nggak masuk kelas. Ya nggak tahu. Mungkin ya nggak tahu, saya nggak perlu menduga-duga ya. Tapi bisa juga sih nanti kita cari tahu untuk perbaikan ya. Kan portal juga masih suka ini ya. Anda kalau absen masih suka ini ya. Mungkin ada seperti itu. Oke, mungkin 10 menit ya. Nanti lanjut di WA group. Jadi dadah. Tatap mukanya kita cukupkan dulu ya. Dadah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.